Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tri Mulya Pertiwi dengan NIM 23111326. Mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia kelas 3F Prodi PGSD dari Universitas SP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian keterampilan berbicara. Berbicara adalah keterampilan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan ide, pikiran, atau perasaan kepada orang lain secara lisan. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena komunikasi yang lebih efektif jika dilakukan dengan berbicara. Berbicara melibatkan penggunaan alat ucap, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk memperjelas pesan yang akan disampaikan. Keterampilan berbicara berhubungan erat dengan keterampilan menyimak, membaca, dan menulis. Semakin banyak kosakata yang diperoleh dari menyimak dan membaca, semakin baik pula kemampuan berbicara seseorang. Dalam berbicara, selain pengucapan yang jelas, penyampaian ide harus disusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan pendengarnya. Berbicara juga bukan sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi juga melibatkan faktor fisik, kepercayaan diri, dan pemilihan kata yang baik. Tujuannya ialah untuk menyampaikan gagasan atau informasi secara efektif dan bisa dipahami oleh lawan bicara. Dengan keterampilan berbicara yang baik, seseorang bisa menyampaikan fakta, ide, atau perasaan dengan cara yang menarik dan memikat. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang tujuan berbicara. Tujuan orang berbicara itu macam-macam, tergantung apa yang disampaikan. Bisa buat mengungkapin perasaan, ngasih informasi, atau ngajak orang ngelakuin sesuatu, atau cuma sekedar ngobrol biasa. Ada 4 tujuan berbicara. Yang pertama itu ekspresif. Bicara buat nyampaikan perasaan seperti senang, sedih, marah, atau semacamnya. Cuman ngungkapin aja, tidak mengubah pikiran lawan bicara tersebut. Yang kedua yaitu sosial. Karena manusia itu makhluk sosial. Jadi bicara penting untuk menjaga hubungan satu sama lain. Ini biar interaksi lancar dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga yaitu ritual. Bicara yang banyak makna religius kayak doa atau ceramah agama biasanya dipakai buat nyampaikan pesan spiritual. Yang keempat yaitu instrumental. Bicara buat dapetin sesuatu kayak kerjaan, posisi, atau manfaat tertentu. Contohnya khutbah yang mengajak orang buat berbuat baik. Intinya bicara itu seni dan skill. Kalau ngerti tujuan dan cara bicara yang pas, komunikasi bakal lebih efektif sebagai calon guru. Penting buat belajar skill ini biar bisa ngajarin murid-muridnya dengan baik. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara anak. Faktor yang pertama adalah orang tua. Peran orang tua sangat penting buat melatih anak berbicara. Pola asuh demokratis, komunikasi yang santun, dan perhatian penuh bisa membantu anak untuk berkembang. Sebaliknya, jikalau orang tua lalai, sibuk gadget, atau kurang ilmu parenting, kemampuan berbicara anak bisa terhambat. Faktor yang kedua yaitu lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang baik akan mendukung anak buat belajar bicara lewat interaksi dan sosialisasi. Anak biasanya meniru apa yang didengar, jadi penting bagi seorang orang tua memfilter kata-kata yang buruk. Di era sekarang, kurangnya interaksi sosial di lingkungan juga jadi hambatan. Faktor yang ketiga adalah guru dan situasi pembelajaran. Guru punya peran besar di sekolah untuk mengembangkan kemampuan berbicara siswa, tapi banyak guru masih pakai metode kuno atau kurang paham cara pengajaran bicara dengan efektif. Akibatnya, siswa jadi tidak aktif, pembelajaran kurang interaktif, dan tujuan belajar tidak tercapai dengan baik.
Baiklah, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang aspek keterampilan berbicara. Aspek keterampilan berbicara yang pertama itu pelafalan, cara pengucapan bunyi bahasa dengan benar, agar pesan mudah dipahami. Yang kedua, tata bahasa, mengatur susunan kata dan kalimat agar sesuai aturan, sehingga mudah dimengerti. Yang ketiga, kosakata, semakin banyak kosakata, semakin kaya ekspresi dalam berbicara. Yang keempat, kelancaran, kemampuan berbicara tanpa banyak berhenti atau ragu-ragu. Yang kelima, pemahaman, mengerti pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Aspek tambahannya ada dua. Yang pertama, organisasi, urutan pembicaraan yang terstruktur. Yang kedua adalah kinesik, gerak tubuh, mimik wajah, dan sorotan mata yang mendukung penyampaian pesan. Keempat aspek utama dalam evaluasi berbicara, kebebasan, pemahaman isi, organisasi, dan kinesik, semua saling mendukung untuk komunikasi yang lebih efektif. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang jenis-jenis keterampilan berbicara. Jenis-jenis keterampilan berbicara yang pertama adalah berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan ini terbagi menjadi yang pertama adalah formal, mengikuti kaidah dan aturan seperti diskusi, wawancara, debat, atau pidato. Yang kedua adalah non-formal, lebih bebas dan santai, misalnya percakapan sehari-hari dan bertukar pengalaman. Yang kedua adalah berdasarkan tujuan pembicaraan. Berdasarkan tujuan pembicaraan terbagi menjadi yang pertama menginformasikan, memberitahu atau menyampaikan pesan seperti penyampaian berita dan lain sebagainya. Yang kedua, menghibur, membuat lawan bicara senang seperti bernyanyi, berpuisi, memberikan motivasi. Yang ketiga adalah menstimuli, yaitu membangkitkan rasa ingin tahu atau antusias lawan bicara. Yang keempat, meyakinkan, mempengaruhi lawan bicara seperti berceramah, memberi saran, atau berargumentasi. Yang ketiga adalah berdasarkan jumlah penutur. Berdasarkan jumlah penutur, yang pertama adalah berbicara sendiri atau monolog tanpa lawan bicara, misalnya dalam drama atau lain sebagainya. Yang kedua adalah berbicara antar pribadi atau dialog antar dua individu seperti bertatapan atau berhadap-hadapan. Yang ketiga, berbicara antar kelompok, antara kelompok seperti diskusi atau kampanye. Yang keempat yaitu berdasarkan metode yang digunakan. Berdasarkan metode yang digunakan, yang pertama itu mendadak, tanpa persiapan spontan. Yang kedua yaitu membaca naskah, berbicara berdasarkan teks, cenderung kaku. Yang ketiga, menghafal tanpa teks, mengandalkan ingatan, sering terasa cepat dan kurang fleksibel. Dan yang keempat, ekstremporan adalah gabungan menghafal dan membaca menggunakan catatan garis besar, lebih santai dan lebih fleksibel. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang strategi berbicara dan contohnya. Yang pertama adalah ucap ulang. Strateginya, siswa menirukan ucapan gurunya. Contohnya, guru menyampaikan, "Ini penggaris baru." Lalu siswa berteriak, "Ini penggaris baru." Yang kedua adalah lihat ucap. Strateginya, siswa menyebutkan nama benda atau gambar. Contohnya, guru menunjukkan benda buku dan bertanya, "Ini benda apa?" Lalu siswa menjawab, "Ini benda buku." Yang ketiga adalah memberikan. Strateginya, siswa menjelaskan rincian benda atau kegiatan. Contohnya, guru sebutkan benda-benda ini. Guru memperlihatkan ada buku dan penggaris. Siswa menjawab, "Ini adalah buku dan penggaris." Yang keempat, menjawab pertanyaan. Strateginya, siswa menjawab pertanyaan tentang dirinya.
Contohnya, guru bertanya, "Apa hobi Ananda semua?" Siswa akan menjawab, "Hobi saya adalah bermain bola." Yang kelima adalah bertanya. Strateginya, siswa mengajukan pertanyaan tentang benda tertentu. Contohnya, guru, tanyakan sesuatu tentang buku ini. Siswa akan bertanya, apa bahan yang digunakan untuk membuat buku tersebut? Yang keenam adalah pertanyaan menggali. Strateginya, guru mengajukan pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa. Contohnya, kemarin kita sudah belajar banyak gaya. Sebutkan jenis-jenis gaya yang kamu ketahui. Lalu siswa menjawab, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet. Dan yang ketujuh adalah reka cerita. Strateginya, siswa membuat cerita berdasarkan gambar. Contohnya, guru menunjukkan gambar anak-anak sedang bermain. Siswa ada 3 anak yang sedang bermain bola di lapangan pada sore hari. Yang ke-8 adalah melanjutkan cerita. Strateginya, siswa menambahkan detail cerita. Contohnya, guru, suatu hari seekor burung terbang mencari makanan. Lalu siswa, burung itu menemukan sebutir padi lalu membawanya ke sarang untuk anak-anaknya. Yang ke-9 adalah menceritakan kembali. Strateginya, siswa mengulang cerita dengan kata-katanya sendiri. Contohnya, cerita asli yaitu kelinci melarikan diri dari rubahnya. Lalu siswa menyampaikan dengan bahasanya sendiri yaitu kelinci sangat ketakutan ketika bertemu rubah. Lalu ia berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan dirinya. Yang ke-10 adalah percakapan. Strateginya, siswa menirukan dialog realistis. Contohnya seperti guru berbicara dengan temanmu. Siswa 1, "Halo, apa kabar?" Siswa 2 menjawab, "Baik, bagaimana denganmu?" Yang ke-11 adalah parafrase. Strateginya, siswa menyampaikan informasi dengan kata-kata sendiri. Contohnya, kalimat aslinya, matahari terbit di timur. Lalu siswa menyampaikan dengan bahasanya sendiri yaitu matahari muncul dari arah timur. Yang ke-12 memberikan petunjuk. Strateginya, siswa menyampaikan informasi secara tidak langsung. Contohnya seperti guru menceritakan sesuatu yang khas dari hewan ini. Menunjukkan gambar gajah. Siswa menjawab, hewan ini memiliki belalai panjang dan badan besar. Yang ke-13 adalah bercerita. Strateginya, siswa menyampaikan cerita dengan ekspresi yang menarik. Contohnya, siswa, Adi berjalan di hutan ketika dia mendengar suara berderit di balik semak-semak. Dia sangat takut tetapi mencoba untuk mencari tahu apa yang ada di balik sana gitu. Metode ini dapat disesuaikan untuk memotivasi siswa agar lebih aktif berbicara dan lebih bersemangat. Kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang praktik keterampilan berbicara. Praktik keterampilan berbicara ini bisa dilatih lewat beberapa cara. Yang pertama adalah berdialog. Intinya berbicara, saling tukar pikiran atau saling menyampaikan pendapat satu sama lain. Yang penting tahu cara mulai pembicaraan, menarik perhatian, menyela dengan sopan, ngasih koreksi kalau perlu, sampai menutup obrolan dengan baik.
Jangan lupa ekspresi wajah dan gerakan tubuh juga penting biar dialognya lebih hidup. Yang kedua adalah menyampaikan pengumuman. Nah, ini tuh lebih ke soal ngasih info penting kayak ke banyak orang. Suaranya harus jelas dan keras, intonasi harus pas, terus gaya juga harus bikin orang tertarik buat ngedengerin informasinya. Yang ketiga, bermusyawarah. Ini itu semacam rapat untuk mencari solusi bersama. Biasanya ada pimpinan yang ngarahin diskusi, terus hasilnya harus ada keputusan akhir. Jikalau tidak mendapatkan keputusan akhir, maka bisa melakukannya dengan voting biar adil. Yang keempat adalah diskusi. Ini lebih ke berbicara serius atau ilmiah untuk cari solusi masalah. Biasanya ada tim pembahas sama moderator yang akan mengatur jalannya diskusi. Tujuannya buat menemukan jalan tengah atau solusi bersama. Yang kelima adalah berpidato. Ini soal berbicara di depan umum. Biasanya dipakai buat menyampaikan ide atau info secara formal. Yang dinilai itu kejelasan suara, intonasi, pemilihan kata, dan susunan kalimatnya. Struktur pidatonya ada pembukaan, salam, isi, dan penutup. Baiklah teman-teman, itulah materi tentang keterampilan berbicara yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih, see you and goodbye.